Bentrokan antara sekelompok orang tak dikenal dengan kelompok perguruan silat viral di media sosial. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang dirawat di rumah sakit. Bentrokan diduga karena konvoi kelompok perguruan silat bertemu dengan gerombolan orang tak dikenal. Provokasi diduga dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga bentrokan terjadi. Beruntung polisi bergerak cepat dan membubarkan bentrokan sehingga suasana kembali normal. Saat ada pengesahan salah satu warga dari kelompok perguruan, setelah selesai mereka pulang dengan arah-arahan dan di jalan ada perselisihan dengan kelompok tertentu di jalan dan saling melakukan lempar batu dan kejadian itu berhasil dilerai dari anggota Polres Sragen. Hingga kini polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak terkait. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang saat kejadian ada di lokasi. Rencananya besok pimpinan perguruan silat membuat kesepakatan bersama untuk menghindari bentrokan terulang kembali. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa kesal tak diizinkan naik ke panggung hiburan resepsi pernikahan. Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat onar. 1 orang dari keluarga pemilik hajat jadi korban pemukulan. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarang tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajatan. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah di situ saya kejadiannya persisnya gitu. Oh berapa niatnya mau relerai ya? Ngelerai, jangan sampai ribut di tempat hajat karena yang hajat ini saudara saya dan gitu. Itu kalau dipukulnya di bagian mana Pak? Di sini nih. Hukum sesuai prosedur karena saya juga merasa dirugikan harga diri saya malu juga dengan tamu-tamu yang lain yang saya undang dari jauh maupun dari dekat. Nah, mau dihancurkan sama mereka, mau dibikin rusak acara saya sama mereka, ya saya juga nggak terima. Tetap saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya serahkan kepada pihak hukum, tindak lanjutilah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepala desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan kini masih dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi saksi ahli pidana yang menyebut restitusi dalam kasus penganiayaan David Ozora tidak bisa digantikan dengan hukuman penjara. Meski demikian, hal tersebut bisa terjadi jika terpidana tidak mampu membayar restitusi dan tidak ada harta yang bisa disita. Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, terdakwa Mario Dandi mengenakan pakaian putih karena ditegur jaksa pada sidang sebelumnya. Adapun sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni Ahmad Sofian dari Universitas Bina Nusantara. Dalam kesaksiannya, ahli berbicara mengenai aturan pembayaran restitusi. Menurut ahli, restitusi wajib dibayar oleh terpidana dan tidak bisa digantikan dengan hukuman penjara, kecuali terdakwa tidak memiliki biaya untuk membayar biaya tersebut. Biayanya itu dibayarkan kepada korban, sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan. Ada nggak dasar hukum yang khususnya mengatakan jika restitusi ini tidak dibayar bisa diganti dengan kurungan atau dengan melakukan penyitaan asetnya si pelaku ini? Ada nggak dasar hukum? Secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Jadi memang kalau filosofis restitusi itu ya sebenarnya kalau kita bicara dalam doktrin-doktrin hukum pidana memang harusnya bukan diganti dengan kurungan. Itu adalah kerugian yang dialamin korban.
Dalam penganiayaan David Ozora, Mario Dandi masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum bekerja. Seluruh harta yang dipamerkan Dandi merupakan milik ayahnya, Rafael Alun Trisambodo. Rafael kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dan gratifikasi. KPK pun telah menyita harta kekayaan mantan pejabat pajak tersebut. Pemirsa, seorang selebgram Lina Muherje resmi ditahan atas dugaan kasus penistaan agama. Akibat konten makan babi kriuk, Lina terancam hukuman 6 tahun penjara. Konten video selebgram Lina Mukerji saat makan babi viral di media sosial. Konten ini memunculkan berbagai kontroversi hingga Lina terjerat kasus hukum yang kini diproses Kejaksaan Negeri Palembang. Gegara kontennya itu, Lina kini resmi ditahan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses persidangan atas kasusnya. Seolah menerima dengan lapang dada, selebgram dengan nama lengkap Lina Lutfiawati ini bahkan tersenyum sumringah saat menuju mobil tahanan. Meski begitu, ia mengaku salah dan berniat tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga siap bertanggung jawab jalani proses hukum. Enggak, masih maksudnya gini, nggak mengulangi, tapi kalau untuk menerima ini kita harus menerima aja. Kasih Intelijen Kejari Palembang, Fandi Hasibuan mengatakan hingga kini masih dilakukan pemberkasan tahap 2 di Kejari Palembang. Yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh penuntut umum terhitung mulai 10 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023. Dan akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang. Lina Mukerji dijerat Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Aidis melaporkan. Bea Cukai Makassar memeriksa jemaah haji yang pamer emas sepulang dari Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa emas 180 gram yang dipakai jemaah haji itu imitasi. Jemaah haji kloter pertama asal kota Makassar, Sulawesi Selatan, Suwarnati Daeng Kanang menjadi sorotan usai aksi pamer perhiasan emas setelah pulang dari Tanah Suci. Aksi Suwarnati ini menjadi bidikan Bea Cukai Makassar. Wanita 40 tahun itu kemudian dipanggil Bea Cukai untuk menjalani pemeriksaan terkait perhiasan emas seberat 180 gram yang dibawa usai ibadah haji. Dalam pemeriksaan, Bea Cukai melibatkan pegadaian untuk mengecek aslian emas. Hasilnya, emas itu adalah imitasi. Ya, berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Diketahui berdasarkan ketentuan, biaya barang impor yang masuk ke tanah air dikenakan pajak jika nilainya di atas $500 atau setara sekitar 7 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Aidis melaporkan.